Hai, Shalom dan selamat pagi untuk semua anak kelas 8 SMP Metodis Jakarta. Hari ini, Rabu 8 April 2020, kita bertemu kembali di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada pagi hari ini, kita masih mempelajari bab 14, yaitu tentang apa itu berdoa. Minggu yang lalu, kita sudah mempelajari dua materi pembelajaran ini. Yang pertama, arti berdoa. Yang kedua, doa Bapa kami. Nah, pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan dengan bagian yang ketiga dan keempat, yaitu cara berdoa yang benar dan bagaimana Roh Kudus membantu untuk berdoa. Oke, kita masuk bagian yang ketiga, cara berdoa yang benar. Orang Kristen berdoa kepada Tuhan untuk menyampaikan segala permohonannya dengan sikap menyerahkan segala keputusan hanya kepada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ada 4 hal penting yang harus diperhatikan dalam menyampaikan doa kepada Tuhan, yaitu 1. Di dalam doa ada puji-pujian. Doa yang benar haruslah doa yang memuji Tuhan. Puji-pujian adalah ekspresi iman kita. Puji-pujian menunjukkan kekaguman serta rasa hormat yang dalam kepada Tuhan atas semua kebesaran dan keajaibannya. 2. Berisikan pengakuan dosa. Pengampunan Allah dimulai dari kesediaan orang berdosa untuk mengampuni dan diampuni. Pengampunan menempatkan orang berdosa dalam hubungan penyelamatan, sehingga dapat menyampaikan doa kepada Tuhan. 3. Doa berisikan pengucapan syukur. Mengucap syukur adalah hal yang wajar dilakukan setiap saat, terlebih ketika kita berdoa. Bersyukur artinya berterima kasih atas segala berkat dan pemeliharaan Allah dalam segala keadaan, baik keadaan suka maupun duka, senang ataupun susah, sehat ataupun sakit, karena semuanya ada dalam pertolongan Tuhan untuk melewatinya. 4. Doa berisikan permohonan. Permohonan adalah permintaan dan harapan yang disampaikan kepada Tuhan. Permohonan doa disampaikan atas dasar keyakinan bahwa apa yang dilakukan dan dikehendaki oleh Tuhan itulah yang terbaik bagi manusia. Jadi, 4 hal penting yang disampaikan dalam doa adalah puji-pujian, pengakuan dosa, pengucapan syukur, dan permohonan. Teman-teman kelas 8, mungkin kalian masih ingat bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya. Ketika Tuhan Yesus mengajar, Dia memakai perumpamaan-perumpamaan, cerita, khotbah, dan juga dengan melakukan mukjizat. Di dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, Yesus mengajarkan bahwa doa bukan sekedar kata-kata kepada Bapa di surga, tetapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa di dalam doa ada hubungan yang akrab dan dekat dengan Bapa. Oleh karena itu, melalui pengajaran Tuhan Yesus dalam perumpamaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa doa dapat disampaikan dengan cara. Yang pertama, tekun. Tekun bukan berarti memaksa, tetapi tekun berarti berdoa tidak jemu-jemu atau tidak putus asa. Berdoa membutuhkan ketekunan, karena doa merupakan kebutuhan orang percaya. Ini kita bisa baca di dalam Matius 7 ayat 7.
yang berbunyi demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Cara berdoa yang kedua, tidak pamer. Doa adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Berdoa bukan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Tuhan Yesus sangat mengecam orang-orang yang berdoa di tepi jalan dengan tujuan supaya dilihat dan dipuji lebih rohani daripada orang lain. Dapat kita bandingkan dengan Injil Matius 6 ayat 6 yang mengatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Cara berdoa yang ketiga, tidak bertele-tele. Orang percaya tidak boleh menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata yang diucapkan dan indahnya kalimat-kalimat yang disampaikan akan membuat doa dikabulkan oleh Tuhan. Dapat kita bandingkan dengan Injil Matius 6 ayat 7 yang mengatakan, "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Cara berdoa yang keempat, dengan iman. Doa dapat disampaikan dengan iman jika seseorang tinggal dalam Yesus dan dalam firman-Nya. Dapat kita bandingkan dalam Injil Markus 11 ayat 24 yang berbunyi demikian, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Cara berdoa yang kelima, rendah hati. Sikap rendah hati menyadarkan ketidaklayakan diri untuk memohon kepada Tuhan dan membutuhkan belas kasihan Allah. Doa yang dinaikkan merupakan doa belas kasihan, bukan doa yang menuntut pengabulan dari Allah. Bagian yang keempat, Roh Kudus membantu untuk berdoa. Kita harus memahami bahwa Roh Kuduslah yang membantu orang percaya untuk berdoa. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus mendorong hati untuk berdoa. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati untuk berdoa. Sebab Roh Kudus adalah inisiator bagi orang percaya untuk berdoa kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang meyakinkan bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah dapat berbicara dan memohon kepada Bapanya. Dan Roh Kuduslah yang mendorong orang percaya untuk berdoa. Jadi, bukan doa yang menggerakkan Roh Kudus untuk bekerja, tetapi ingat, Roh Kuduslah yang menggerakkan umat untuk berdoa. 2. Roh Kudus mengajarkan bagaimana berdoa. Roh Kudus akan membimbing orang percaya agar dapat berdoa dengan benar. Dan Roh Kudus yang mengajarkan dalam hati dan pikiran umat apa yang hendak disampaikan dalam doa kepada Tuhan. Karena melalui Roh Kudus, maka orang percaya dapat berdoa dengan benar. Doa yang benar adalah doa yang lahir
dari iman dan pengertian akan kebaikan Tuhan. 2. Roh Kudus mengajarkan bagaimana berdoa. Roh Kudus membimbing orang percaya agar dapat berdoa dengan benar. Dan Roh Kudus yang mengajarkan dalam hati dan pikiran umat apa yang hendak disampaikan dalam doa kepada Tuhan. Doa yang benar adalah doa yang lahir dari iman dan pengertian akan kebaikan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 26 mengatakan bahwa Roh Kudus turut berdoa untuk kita kepada Allah agar keluhan-keluhan yang tidak terucapkan sampai kepada Bapa di surga. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk terus berdoa, meminta, mengetok, mencari dan memohon kepada Tuhan, supaya kita dapat dengan jujur menyampaikan rahasia keinginan hati kepada Tuhan, merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan bagi manusia, secara khusus diri kita sendiri, dan menjalin hubungan yang bersifat pribadi dengan Tuhan sebagai persekutuan dalam roh dan kebenaran. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.